Assalamualaikum sahabat Cirum Express, kembali lagi bersama aku Vivi Helianti. Aku kali ini ditemani oleh Sari Prianti dan juga Sari. kali ini kita mau cuap-cuap ngobrol-ngobrol santai seputar toxic relationship. Jadi toxic relationship ini akibatnya banyak banget gitu ya. Kayak sesuatu sekarang tuh semuanya dihubungkan dengan toxic relationship. Kayak contohnya sekarang tuh kemarin sih baru-baru ini tuh terjadi sebuah hubungan toksik yang kita semua kayaknya tahu deh, ada seseorang cewek dan cowok yang punya hubungan toksik sampai berakibat ceweknya bunuh diri karena dipaksa aborsi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalkan berbicara tentang toxic relationship, kalian pernah nggak ada di hubungan toksik itu? Kalau untuk pengalaman sendiri ada beberapa sih. Toxic itu karena mungkin sifat ya. Ya, yang satu ngelarang pergi ke sana, yang satu juga ngelarang kayak gitu sih. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya hubungannya jadinya nggak sehat. Jadinya nggak sehat, ribut terus, marah-marah terus nggak juga. Kalau marah biasa enak ya. Iya. Ini kadang marahnya pakai fisik, dia mukul. Oh, pernah gitu? Pernah gitu. Punya pengalaman gitu? Sering? Pernah, nggak sering sih. Tapi udah putus sekarang? Sekarang udah sehat. Udah sehat? Mentalnya udah sehat. Mentalnya udah sehat. Kalau Intan sendiri pernah nggak? Dulu pernah sih pas awal-awal pacaran itu lebih ke mental. Oh, lebih ke mental. Soalnya dia itu ke teman kayak gitu, mendekati teman kayak gitu. Oh, alasannya kita, teman gitu ya, tapi ternyata ada sesuatu lah. Terus kayak deketin teman kita juga kayak gitu. Oh, teman kamu sendiri? Oh, gitu. Satu cowok nggak deketin banyak cewek Banyak cewek. sama teman yang sama. Bagus. Bagus. Kalau aku sendiri tuh, aku sebenarnya nggak pernah sih ada di hubungan toksik. Cuman lingkungan aku kayak teman-teman aku gitu tuh punya pengalaman yang cukup banyak tentang toxic relationship ini. Berakibatnya ya itu sih lebih ke mental kali ya. Karena kalau fisik mungkin kita bisa sembuhin, bisa ke dokter atau kalau soal mental itu sulit disembuhin. Kayak kita butuh ke psikolog. Butuh banyak waktu. Uang, dan iya. sebagainya kan. Kayak sulit banget sih sebenarnya disembuhin. Nah, kalau menurut Sari nih yang pernah ada di hubungan toksik, apa sih yang harus kita hindari biar kita nggak ada di toxic relationship itu? Yang pertama mungkin sebelum kita percaya dengan orang itu pasti kita tahu kan kehidupannya gimana. Nah, kalau misalnya orang toksik itu kan biasanya kelihatan waktu sekitar mungkin 3 bulan ya, 3 bulan kita 3 bulan kenal. berlalu gitu. Jadi kan kelihatan misalnya kita nggak disuruh kemana-mana, kita selalu dilarang ini itu, dibatasi lingkungan kita. Nah itu tuh udah termasuk toksik loh gitu. Jadi nggak mesti dia mukul, dia marah, dia apa, tapi dengan cara dia ngomong kayak gitu tuh udah termasuk toksik gitu. Jadi untuk tipsnya ya kalau memang udah kelihatan tuh, mungkin nggak dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 2 minggu mungkin waktu dia marah dia kelihatan, udah tinggalin aja sebelum kita cinta banget gitu. Sebelum bucin Iya, banget sebelum bucin gitu ya. banget ya lebih baik hindari lah. Meskipun nggak langsung hilang kayak gitu, kita kurangi aja intens ketemu gitu. Toxic relationship ini bukan cuma di dunia pacaran aja, di dunia pernikahan tuh juga ada loh ternyata toxic relationship. Kayak suaminya yang benar-benar ngelarang ternyata dia sendiri yang ngelakuin kayak gitu tuh banyak terjadi gitu. Kalau Intan gimana sih, hal-hal apa aja yang kayaknya perlu dihindarin biar nggak toxic gitu? Kembali ke diri kita sendiri kan. Iya. Terus kalau kita mau menjalin hubungan, ya kita lihat di sekelilingnya dia sama teman-temannya. Kalau sama teman-temannya aja udah ya gimana ya, udah kasar, baik omongan maupun tingkah laku, ya kita ya berpikir lah, oh sama temennya aja kayak gini, apalagi sama kita kayak gitu kan, kayak gitu sih. Iya sih, benar juga. Soalnya kadang kita lihat kan dia sama temannya kasar, tapi sama kita tuh kayak baik banget kan, seolah-olah baik ya. Tapi kalau kata ibu aku, enggak, itu tuh karena dia lagi jatuh cinta aja. Jadi dia kasih lihat sisi baiknya aja. Nanti itu kita tuh bakal hidup sama perangai dia. Perangai dia tuh aslinya kasar gitu kan. Jadi sebenarnya udah selektif dari awal mungkin ya, kayak kita benar memilih pasangan tuh ya yang benar-benar cocok di kita dan baik. Perilaku tuh emang attitude sekarang lagi diperhatikan banget kayaknya di sosial media, di dunia maya. Karena dan udah banyak kasus kan. iya, tapi kalau kayak gitu kita seolah-olah menyudutkan pihak cowok nih, maaf banget, tapi enggak sih, nggak cuma juga cowok yang toksik tuh. Iya, cewek-cewek itu juga ada, kayak yang dia yang awalnya kasih larangan sama cowok, pas jadi kasih larangan balik malah dia yang nggak terima dan playing victim jadinya. Gitu banyak sih. Banyak. Aku kayak selalu ngelarang, misalnya cowoknya mau main, mau kemana dilarang, terus tiba-tiba cowoknya ya pasti bakal ikut sama sifat itu. Jadi mau nggak mau ya saling larang kan, akhirnya keterbatasan kita sama lingkungan jadi terganggu gitu.
Sebenarnya karena kepercayaan aja sih kalau menurut aku ya. Karena kalau kita percaya sama pasangan kita, ya udah, biarin aja dia mau main, biarin dia berkembang gitu loh. Karena kalau kita larang-larang tuh, kita tuh belum sah loh, kita masih pacaran ya. Aku bilangnya ngobrolnya ini tentang pacaran. Kalau kita masih pacaran tuh kita masih punya privacy masing-masing, masih harus Masih berkembang punya urusan masing-masing. sendiri lah ya, udah Iya. sama Hubungannya bukan untuk kita aja Iya, kan, masih benar. banyak teman-temannya, Iya. keluarganya kayak gitu. Di pernikahan tuh juga kayaknya kita harus belajar banyak sebelum ke jenjang pernikahan itu nggak sih? Iya, karena hal yang paling ditakutin itu Iya, karena waktu kita salah di rumah pilih. tangga, di rumah tangga kita dikasarin karena sewaktu pacaran kita nggak kelihatan kan sifat Iya. itu, takutnya itu. Terus kalau kita mau tiba-tiba pergi dari kita udah nikah tuh kayaknya sulit ya, Iya. langsung melangkah pergi gitu karena banyak ada pertimbangan, ikatan. ada ikatan juga. Wanti-wanti lah untuk umur sekarang, sekarang. dua Udah puluhan, berkepala dua ya. berkepala dua, jadi Kayaknya udah cukup dewasa buat ngobrolin hubungan yang serius. jangan sampai salah pilih lah gitu karena kita mau pasti hubungan kita yang nyaman. Iya, benar. Gitu. Itu sih. Aku beneran sampai takut buat nikah tau gara-gara Gara-gara toxic apa? relationship. Iya, karena aku mikirnya kayak aku disayang banget sama orang tua aku nih. Kebetulan aku nih anak tunggal kan. Jadi kayak yang bener-bener disayang. Kalau ibu aku dulu pernah cerita, ada nyamuk yang gigit aja tuh mereka sampai kesal sama nyamuknya karena ya mereka pikir ini anak aku yang harus aku jaga. Besar-besarnya dipukulin sama anak orang, sakit lah pasti kan, sakit banget hatinya. dengan kasih Iya, dibesarin dengan kasih sayang, dijaga mentalnya, ternyata dibikin down mentalnya sama orang lain, itu pasti kecewa banget sih orang tua kita. Makanya kayak kalau punya hubungan tuh jangan berpikir kita aja sama dia aja, pasti kita ngelibatin orang di belakang kita, entah itu keluarga kita atau teman-teman kita. Tapi terkadang support kawan tuh juga perlu loh, kayak kawan kita tuh nggak ngedukung nih sama cowok ini, itu tuh ada benernya kadang, entah cowok itu Ngerasa kayak ada feeling Iya, kan, ada feeling tersendiri. Kadang teman kita bilang gak usah deh sama cowok itu suka selingkuh, cowok kita itu udah main-main. Kita udah bucin, kita nggak percaya, udahlah nggak usah percaya. Tiba-tiba suatu saat kejadian baru deh kita nyesel. itu yang menyebabkan kadang cewek bunuh diri. Iya, ngomong kadang sampai hamil kan, jadi dia bingung mau ngapain, cowoknya nggak mau tanggung jawab, akhirnya bunuh diri. Mungkin masa-masa rawan tuh ini SMA ya, Iya, SMA masih ya. SMA. Karena Masih puber ya. masih puber lah, masih belasan tahun kuliah kan. dia itu Udah pikirannya dewasa udah Mungkin seumuran kita nggak ada lagi. Tapi ya, kayaknya Masih- umur tuh bukan patokan sih. Kemarin kan yang kejadian itu yang lulus mahasiswa kan. Iya, Iya, umur nggak bisa jadi Tergantung patokan. manusianya Tergantung, lah ya. iya, tergantung manusianya lah. Intinya pesannya ya gitu sih, jangan sampai kasih apa yang berharga lah. dari kalian, karena itu kayaknya faktor terbesar toksik menurut aku ya. Tapi kadang ada juga sih yang nggak ngasih apa-apa, cuman Ada juga cewek yang strong kayak ya udahlah ngapain, ya udah, bodo iya. amat lah. kita nggak membela pihak cowok atau cewek karena Iya. semuanya sama. Kita kan sharing kan Kita di sharing, sini. iya. Jadi mungkin teman-teman yang punya kasus yang sama atau lagi dalam keadaan toksik itu kalian bisa ceritain mungkin di kolom di kolom Iya, komentar. ceritain pengalaman-pengalaman kalian gitu soal toxic relationship. Biasanya kan orang-orang yang ngerasa kayak dia terjebak itu sulit untuk ngobrol sama iya, orang benar. kan. Karena ngerasa aib gitu mungkin. Aib, ya ampun aku tuh ditinggalin tapi aku tuh udah kehilangan bla 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 Iya, bla iya. gitu. Akhirnya mereka tertutup dan depresi sendiri itu yang menyebabkan apa ya? Terjebak itu tadi. Akhirnya pikiran dia tuh kayak mau mati. Udahlah nggak ada lagi yang mau sama aku nggak laku lagi gini-gini, ujung-ujungnya ya padahal kan masih banyak orang baik masih tuh. banyak, Iya, masih masih banyak banyak. yang mau dengar cerita kalian, mau kasih solusi, mau semangatin gitu. Karena itu masih berharga kok sebenarnya. Ada teman-teman kalian, ada keluarga kalian pasti membantu lah ya, Pasti nggak mungkin support, kayak iya. dibiarin, oh ini ya udah biarin aja gitu, nggak mungkin kan, kecuali kalau kalian memang udah bandel banget gitu mungkin. Ya gitu sih. Intinya di umur-umur sekarang hati-hati banget pilih pasangan, perhatiin banget. Emang di awal-awal hubungan 3 bulan tuh selalu nunjukin sisi baiknya terus, tapi nanti kalau udah lewat kayaknya bakalan bermunculan sifat-sifat yang mungkin kita nggak berkenan gitu kan. Kalau kira-kira dia udah nunjukin gelagat toksik tuh, kalau menurut aku buruan tinggalin, karena kalau udah terjebak pasti susah banget buat keluar. Pengalaman teman aku nih, dia udah 5 tahun ada di hubungan toxic relationship itu, dan dia sulit banget buat keluar, kayak mau pisah tapi diancem, mau putusin, mau pokoknya hidup dia tuh jadinya nggak tenang. Tapi sampai akhirnya dia paksain keluar dan menghilang dari pasangannya itu, dia akhirnya ya bahagia. Iya. Sebenarnya perhatiin diri kalian sendiri lah, pentingin diri kalian Cintai sendiri. diri sendiri. Jangan atas dasar cinta kalian mau terjebak lama banget di Kan yang toxic tahu itu. diri kita sendiri tuh ya Iya, kita sendiri. gitu.
yang bakal lebih peduli sama diri kita sendiri pokoknya. Jadi sebelum terjebak lebih baik hindari kalau dia udah mulai kelihatan gelagat-gelagatnya gitu. Tapi salah satu gelagatnya gimana sih menurut kalian? Gelagat gimana nih? Gelagat ciri-ciri dia toksik gitu. Kita lihat dari marahnya dulu. Kalau dia marah dalam keadaan kayak dia mau gitu. Jadi ya udah sih agak sedikit mundur. Lebih baik ya. Karena gini, biasanya kalau cowok kasar, dia pertama marah itu pasti dia kayak bener-bener berapi-api kan gitu. Tapi lama kelamaan nanti dia main tangan gitu. Ada beberapa kan langsung main tangan. Ada yang lempar barang dulu. Ada yang lempar barang dulu. Terus lama kelamaan nanti kita yang dipukul gitu. Jadi kayak lihat dari marahnya dulu deh dia gimana ngambil keputusan itu. Kalau Intan sendiri gimana nih? Kalau ini kan lebih ke fisik kan. Kalau ke mentalnya gimana tuh? Cara mengenali kalau dia ini punya sifat toksik gitu. Kalau ke mentalnya sih kayak gini, kalau di chatan dia mau dikabarin tiap menit. Oh ya Selalu ya. Padahal kan kegiatan kita kan ada Kita punya banyak kehidupan tuh, kehidupan masing-masing ya. Nah kayak gitu tuh toksik. Itu yang udah mulai ngasih lihat ciri-cirinya toksik gitu ya. Iya sih aku setuju juga sama Intan kayak ya kita nggak bisa main HP setiap menit loh. Kita punya kegiatan, kita juga harus punya produktivitas yang lain ya gitu kan. Kegiatan kita kan beda loh Beda sama iya dia. sama dia. Sebenarnya buat punya hubungan yang sehat itu jadinya kayak gimana menurut kalian? Saling support sih. Jadi misalnya kita punya sifat memang keras gitu ya. Cuman ada beberapa momen kayak kita tuh harus ngalah, kita tuh jangan egois, kita tuh harus bisa mengambil keputusan juga dan kita tuh harus tetap tenang. Apapun masalahnya, misalnya yang satu marah nih, yang satu support gitu. Yang Jangan satu marah dibalas marah jangan gitu ya. marah dibalas marah karena kebanyakan nih ada ceweknya marah, cowoknya ikut marah. Kadang cowoknya marah, ceweknya pun ikut ngambek gitu kan. Nggak selesai-selesai Jadi lah ya. nggak selesai dan pembahasan yang kali ini belum selesai, hilang gitu aja, minggu depan dibahas lagi, ribut lagi terus sih akhirnya menyebabkan Nggak sehat nggak hubungannya. sehat gitu. Kalau menurut Intan sendiri gimana? Hubungan yang sehat tuh kriterianya gimana sih? Kalau aku sih kayak gini, kita jelasin dari awal. Oh dari awal. Dari awal misalnya nggak bisa, aku nggak bisa Di ngabarin awal nih. kenalan tuh. Aku nggak Di bisa awal deket PDKT ya, ya. aku nggak bisa ngabarin setiap hari kayak gini. Kita kan juga punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Kalau memang dianya mau bertahan, berarti dia mau kayak gitu. Kalau enggak, ya udah, berarti kita tinggalin. Berarti dia nggak siap dengan hubungan yang sehat. Oh iya benar. Benar sih, sepakat sih. Aku juga ngerasanya kayak gitu. Kalau hubungan yang sehat tuh ya kita harus saling support, ngabarin seperlunya, kayak kita paham lah pasangan kita ini punya kesibukan masing-masing, saling mengerti sebenarnya ya. Karena kita belum jadi suami istri yang kemana-mana harus izin sama dia, harus sesuai dengan persetujuan dia. Kalau di pernikahan ya tentu aja kita sebagai istri itu berdosa kalau kita tanpa izin suami. Tapi kan ini kan hubungannya pacaran gitu kan. Pacaran belum ada ikatan. Belum ada Selagi kegiatan ikatan yang kita lakukan positif, nggak kenapa salah. enggak? Iya, Nggak salah support juga. aja gitu. Ya itu aja sih. Kalau menurut aku gimana ya? Jangan terpaku sama hubungan orang. Kadang tuh kita terpaku sama hubungan orang yang iri sama hubungan orang itu jadi lucu banget patokan deh, hubungan orang kayak dia cuman apa berhubungan tuh sampai jam 10 malam misalkan, sampai chatannya cuma sampai 10 malam, aku juga mau dong. Padahal kita 10 malam tuh siapa tahu baru pulang kerja. Jadi kita baru bisa ngabarin jam 11 malam. Jangan dijadiin patokan tuh hubungan orang. Kita punya cara buat punya hubungan sendiri yang sehat gitu. Ada lingkungan sendiri iya, lah ya, ada lingkungan sama sendiri lingkungan. gitu. Jangan disama-samain. Jangan disamain karena kita mencontoh hubungan orang itu bisa berujung toksik. Karena nggak sesuai dengan pola hidup kita. Pola hidup mereka kan berbeda. Kita mau Porsinya mencontoh beda-beda. Iya, porsinya beda-beda. Kita mau mencontoh akhirnya kita nggak bisa contoh toksik jadinya. Harus kayak harus gitu, memaksa, harus iya. memaksa sifat dan sikap sendiri. Padahal kan porsi kita bukan kayak gitu. Iya, gitulah pokoknya. Soalnya kita baik disuruh jahat ya nggak bisa. Insya Allah lah ya kita orang baik ya. Kalian nggak mau ngemil guys? Aku mau tahu ini apa sih? Itu jantan cookies. Aku udah tadi ngemilinin loh. Enak ya? Ini dari mana sih? Banget. Ini dari Pizza Zaza dan Vera Kue, diproduksi di Curup tentunya. Oh, ada Rejang Lebong ini. Yes, ini deket banget sama lingkungan kita. Jadi buat kalian yang mau oleh-oleh bisa langsung nih ke Mbak Vera, ke toko Veranya di Oh, ini cookies kayak gini, guys. di Curup di Jalan Ahmad Marzuki nomor 79 Curup Bengkulu. Ini ada Instagramnya nanti di belakang. Kalian bisa lihat di video ya. Cek aja. Cek aja langsung ya.
Terus kita mau Ini ngobrol. menarik banget sih kalau dari Reza ngomong, kamu mau kirimin pacar kamu LDR kan? Kita berdua LDR, semoga Kita berdua LDR, semoga nggak toksik ya. berhasil Iya, lah ya. berhasil. Karena kata Nggak orang toksik. 99% itu gagal. Oh, kita 1%-nya ya kan? 1% ya. Kita cobain dulu ini deh, kayaknya menarik banget. Ini juara 1 provinsi Bengkulu ya. Original ya, originalnya nih. Renyah banget. Enak kan? Pisangnya Aku tadi kerasa. ini loh. Iya. Pisangnya kerasa, coklatnya Kalian juga. ngobrol aja, aku beli ini. Ya kita mau bahas apa lagi nih untuk teman-teman di luar sana? Mungkin kasih semangat aja ya sama teman-teman di luar sana. Jangan takut sendiri. Kita teman-teman kalian tuh ada, lingkungan kalian tuh banyak. Jadi jangan takut. Ya aku tuh nggak punya teman lagi. Aku tuh nggak punya keluarga lagi yang support. Jangan pikir kayak gitu. Pokoknya positive thinking. Kalian tuh bisa move on dari apa yang kalian lalui. Mudah-mudahan kalian lebih baik ke depannya, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilindungi dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Yang udah terlanjur terjebak di toxic relationship ini buruan keluar, paksain diri kalian. Harus Move pokoknya ya, harus keluar, move ya. Harus Perlahan-lahan. keluar dari sana karena itu kalau udah kalian lanjutin terus tuh makin nggak sehat, makin nggak bisa dilanjutin. Jadi lebih baik paksain, udahin. Emang sulit banget, nggak semudah kita ngomong, cuman kalian pasti bisa keluar. Kita Yes. coba dulu. Dulu di bawah nanti apa aja yang kalian pernah rasain di toxic relationship gitu kan. Pasti banyak kisah di luar sana yang lebih parah. Yang lebih parah daripada yang kita ketahui, apalagi kita berdua belum pernah, alhamdulillah ya, dan jangan pernah. Kalau Mbak Sari sudah berpengalaman. Waktu sudah. itu dipukul di bagian mana sih? Nggak dipukul ya, dulu tuh waktu sekolah sih, masih sekolah tuh masih kecil Iya, kan, masih SMA ya. masih SMA. Jadi posisi waktu itu lagi di depan kelas, lagi ngobrol sama kakak tingkat gitu, terus dia ngeliat kan dari jendela kelas dia gitu, terus tiba-tiba karena posisi waktu itu udah putus ya, dia nggak mau diputusin gitu, karena aku udah ngeliat sikap dia gitu, akhirnya dia mau putusin karena mungkin dia dendam kan, ngeliat aku ngobrol sama kakak tingkat itu, padahal cuma ngobrol aja. Setelah itu dia tiba-tiba ke kelas, dia tarik aku, dia cekik. Dia nyekik aku di depan kelas gitu, depan teman-teman semuanya. Di sekolah. Jadi karena posisi waktu itu rame, aku juga nggak terlalu takut ya. Jadi aku cuma ketawa-ketawa aja. Kalau pengalaman teman aku tuh dia lebih ke mental itu tadi, kayak kamu pergi sama cowok kan, dituduh-tuduh gitu loh, kan jatuhnya tuh ke mental kan, kayak ya emang dia nggak main fisik. Kamu pergi sama cowok kan, udah lah jujur kamu. Enggak, aku dari tadi di kosan lo nggak ngapa-ngapain, kata kawan gue gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku lihat kamu tadi sama cowok. Padahal entah siapa yang dia lihat tuh, kayak playing victim. Rupanya dia yang pergi sama cewek lain. Playing victim kan, dia nuduh pasangannya ternyata dia. Iya, muter balik fakta. Biar dia melindungi diri dia, kayak Menutupi kesalahan dengan menuduh orang lain. Tuh toxic sih, menurut aku toxic banget. Gitu. Kalau kamu pernah nggak teman-teman kamu gitu punya hubungan toxic? Lebih banyak tertutup sih. Lebih banyak tertutup ya. Kayak ya aku juga nggak Kepo kayak Iya. gitu juga. Nggak. Itu sih sebenarnya kalau kalian punya hubungan toksik nggak apa-apa, diceritain aja, siapa tahu nanti kalau teman-teman kalian ada solusi. Kalau kalian pendem sendiri, tahu-tahu nanti bunuh diri aja kayak kasus-kasus sebelumnya kan. Sebenarnya itu awalnya yang kita takutin itu iya. karena ya rugi loh. Rugi, iya. Apalagi kita masih muda, masih di umur 20-an, masih kayak bisa menggapai apa impian yang kalian mau. Jadi pikirin aja dulu kalau misalnya kalian sekarang ada di posisi kayak kayaknya aku mau mati aja deh. Jangan gitu. Kita masih muda, guys. Itu bukan umur solusi. gak ada yang tahu kan. Ya mungkin kita positive thinking untuk mana tahu kita jadi menteri. Tapi kita udah di posisi kita tuh emang butuh teman cerita, butuh yang support. Emang support keluarga kita tuh banyak, cuman sometimes kita butuh seseorang yang kayak untuk berkeluh kesah gitu. Karena kalau kita tuh canggung buat ngeluh sama orang tua, karena orang tua kita lebih berat lagi tanggung jawabnya kan. ada beberapa kan yang canggung Iya, kan, mungkin yang ada canggung. beberapa juga yang ini sama Terbuka, open sama orang tua. tuanya. Itu ya kalau bisa ya, aku pernah mikir gini, bisa nggak sih tinggal dulu sama cowok ini sebulan, tapi nggak ngapa-ngapain, maksudnya tuh biar tahu sikap Adaptasi dia dari gitu. bangun tidur sampai tidur lagi tuh, biar tahu sikap dia tuh gimana, biar nggak salah pas Kaget, nikah. Kan tetap nggak bisa gitu. ya, nggak bisa Nggak gitu boleh ya. Tapi entah ya, kalau kasus yang kayak kemarin tuh kan sampai dicekokin pil tidur kan. Oh iya itu. Nah itu tuh sebenarnya kita tuh udah terjebak juga, maksudnya dari awal tuh kita udah tahu gelagat dia, mungkin diajak kemana, akhirnya dikasih pil tidur sampai terjadi akhirnya yang tidak hamil diinginkan. dan disuruh aborsi. Itu udah toksiknya udah parah banget. Tapi maksudnya kita bisa lah jaga diri kita,
sebelum kita udah tahu terlambat. kalau menurut aku ya kita tuh udah tahu gelagat dia gitu loh, udah mencurigakan. Tapi nggak tahu ya kalau cowoknya udah pro banget kayak gitu, kita juga nggak ngerti. Siapa tahu kita dikasihnya tanpa terlihat, tanpa ciri-ciri, ya kita nggak pernah tahu sih. Kita diracuni. Bisa diracuni. Tapi kalau cewek kayaknya nggak pernah dong cekokin cowok. Enggak mungkin. Tapi belum ada pernah kejadian dan jangan sampai. Belum terdengar, jangan sampai sih, sampai. jangan sampai. Nah, kalau tadi aku minta teman-teman buat nyampein ceritain ya apa aja toxic relationship. Sekarang teman-teman boleh deh kasih tips-tips juga buat yang udah terlanjur ada di hubungan toksik ini, dan juga tips-tips untuk mencegahnya. Kalau dari kita tadi udah selesai, udah disampaikan kan? Iya. Nanti kawan-kawan juga tulis di kolom komentar. Terus juga tulis juga kita mau ngobrolin apa lagi nextnya gitu. Next time. Gitu. Yang menarik, yang lagi hangat diperbincangkan, kawan-kawan boleh tulis di kolom komen. Nanti kita bikinin podcastnya juga. Gitu sih. Oke. Mungkin itu aja ya buat hari ini. Kita see you next time ya. Iya, kita see you next time. Terima kasih banget buat yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga IG Curup Express. Terus Facebook juga subscribe. nih, Facebook iya. juga. Oh, Facebook juga. Facebook ada juga. Apa tuh? Curup Express Official dan halamannya Curup Express. Curup Express. Di sana banyak sekali informasi berita-berita yang lagi hangat. Tentunya juga banyak sekali berita-berita yang lagi viral nih. Misalnya ada kejadian pembunuhan, termasuk lah yang toxic relationship itu. Ada yang di rumah tangga juga, ada yang pacaran juga. Jadi jangan sampai ketinggalan berita kami ya. Iya. Pokoknya subscribe, harus banget subscribe Curup Express TV. Oke, sekian dulu dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.